Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita horor mistis. Cerita ini berjudul Aku Tumbuh Besar di Rumah Angker dan Baik-baik Saja. Aku sekilas cuma anak SMA doyan memakai jeans Hollister robek. Namun, rumor tentang rumahku yang berhantu memberiku sedikit aura misterius di antara teman-teman sebayaku. Pada tahun 1995, aku sekeluarga pindah ke rumah tempat nenek tumbuh dewasa. Rumah nenek adalah sebuah rumah tua bergaya Victoria dan terletak di Pulau Paul, negara bagian Minnesota. Rumah ini didirikan pada tahun 1902 dan sempat ditinggalkan oleh kakek Frank selama setengah abad. Frank, kakek pamanku itu penyendiri. Frank, kakek pamanku yang penyendiri itu tak pernah membersihkan rumah itu atau membuang sampah. Saat kami pindah ke rumah nenek, papan besi terlepas. Halamannya dipenuhi pepohonan, rumput liar, dan tentu saja sampah. Di bagian belakang, kertas dinding mengelupas. Cat timah yang tampak pecah hampir tak terlihat. Tertutup sampah menggunung dekat dinding. Kakek buyutku, Joseph Rance, membeli rumah ini di tahun 1905. Selama satu abad setelah itu, 7 anggota keluarga meninggal karena usia lanjut di rumah itu. Fakta itu belum diketahui ketika kami pindah. Rupanya, orang tuaku memilih tidak memberitahu hal ini pada seorang anak berusia 6 tahun yang memiliki imajinasi aktif. Tapi terlepas dari itu semua, aku menderita insomnia akut. Selama 1 tahun tiap malam aku menyaksikan serombongan hantu-hantu nenek moyang saya melewati kamar. Ada seorang wanita yang sedang sedih di lemariku. Dia kerap membisikku lewat barisan jemper Hannah Anderson. Kalau sedang mujur dan bisa memejamkan mata, aku bermimpi wanita ini duduk di pinggir dipan, mengenakan gaun putih panjang, rambutnya ditata dalam sebuah sanggul. Dia akan menyanyi untukku. Lalu setelah bangun, aku masih bisa mendengar nyanyiannya dari dalam lemari baju. Wanita yang tampak sering sedih selalu baik hati padaku. Namun, suara langkah kaki entah milik siapa dari lantai atas tak sebaik wanita itu. Kaki-kaki seperti itu terus melangkah bolak-balik di atas kasurku. Sosok arwah menghentak-hentak kakinya dari lantai atas yang acak-acakan dan penuh dengan sarang laba-laba. Lantai ini hanya bisa diakses dari sebuah pintu kolong. Untuk mencapai pintu kolong ini, aku harus naik lewat sebuah tangga curam dan tak berpenerangan. Kadangkala, aku bisa merasakan tangan-tangan dingin yang bergerak di balik selimut. Belum lagi, tubuhku kerap digoyang-goyang hingga terbangun oleh sesosok makhluk yang segera menguap ke ruang atas setelah pandangan mataku mulai jelas. Awalnya ayah dan ibu kerap terbangun karena jeritanku. Mereka biasanya menidurkanku kembali di kasur, sambil mengatakan rumah tua seperti ini memang wajar bila sesekali berderit. Suara yang keluar dari loteng atau lemari baju itu cuma suara angin, kayu-kayu yang keropos, atau tikus. Aku berusaha mempercayai apa yang mereka katakan, tapi aku tidak sedang salah dengar. Saat masih kecil, aku tak banyak bicara soal hantu. Aku ini anak tunggal. Alhasil, aku tumbuh di sekitar orang dewasa. Aku sadar jika menyinggung pembicaraan tentang paranormal, paling-paling aku pura-pura didengarkan sebentar dan tak pernah sepenuhnya dipercaya. Aku jadi membenci senyum pura-pura orang dewasa ketika menceritakan sosok wanita dalam lemari atau laki-laki di loteng. Orang dewasa di sekitarku selalu bersikap sopan, tapi aku bisa mendengar mereka terkekeh-kekeh setelah mendengarkan
Aku bercerita dan mereka sambil menyeletuk. Imajinasi yang luar biasa. Membicarakan hal ini dengan teman-temanku pada awalnya juga beresiko. Kami bukan keluarga religius, jadi aku tak punya konsep dengan dunia hantu. Saat menginjak umur 9 atau 10 tahun, aku melakukan kesalahan besar. Menceritakan tentang hantu-hantu ini pada seorang teman, seorang penganut Kristen taat. Hasilnya mudah ditebak. Teman saya takut bukan kepalang. Dia bilang ini ulah setan. Dia juga bilang aku berpeluang kesurupan dan perlu bertobat guna menerima cinta dari Sang Tuhan. Sejak saat itu kami tak lagi berteman. Pada akhirnya kita tak akan takut pada segala hal yang akhirnya kita akrabi. Setelah beberapa bulan aku tak lagi takut akan semua hantu yang menyambangi saben malam. Malah mereka yang membuatku kerasan di rumah menjadi betah, seakan-akan sedang menjagaku gitu. Aku tak lagi menjerit, tak lagi lari mencari orang tua tiap para hantu itu muncul. Dan aku pun bisa memulai tidur dengan nyenyak. Kondisi semacam itu terus berjalan selama bertahun-tahun. Ayah dan ibu kerap pergi keluar kota ketika aku duduk di bangku SMA. Aku jadi leluasa menggelar pesta di rumah. Kombinasi muda-mudi, alkohol, dan rumah hantu, niscaya hal-hal menyeramkan akan segera terjadi. Seorang teman, namanya Ellen, suatu ketika pingsan di sofa. Ketika tersadar, dia melihat sosok perempuan tengah menggerakkan tubuhnya ke depan dan ke belakang di salah satu pojok rumah. Laura, teman saya yang lainnya, ngambek karena saat dia numpang tidur di kamar tamu pacar saya, dia tidak ikut menginap malam itu. Duduk di pinggir dipan semalam suntuk. Pengalaman-pengalaman ini membuktikan kebenaran cerita-ceritaku soal hantu. Selama bertahun-tahun tak ada yang mau mendengarkan. Orang tuaku bilang itu semua cuma mimpi atau hasil terlalu sering berimajinasi. Mereka juga memintaku berhenti membaca cerita-cerita horor. Namun seketika teman-temanku mengalami hal sama. Akhirnya aku yakin aku tidak gila. Akhirnya aku tahu harus pengalaman menyeramkan tersebut. Aku tahu sekarang memiliki teman-teman yang percaya dengan segala hal supranatural yang pernah kualami. Aku sebenarnya suka juga dikenal sebagai seorang sadis yang tinggal di rumah berhantu. Selintas, aku cuma anak SMA yang doyan memakai jin Hollister yang robek. Namun rumor tentang hantu rumahku memberi sedikit aura misteriusku. Meski banyak yang datang ke rumah untuk mabuk-mabuk tanpa pengawasan orang dewasa, beberapa dari mereka datang karena sekadar ingin merasakan pesta di sebuah rumah angker. Banyak malam-malam yang berakhir dengan peserta pesta duduk melingkar di ruang tamu, saling bertukar cerita hantu atau bahkan berusaha berkomunikasi dengan dunia lain. Aku lupa kapan semua itu berakhir. Aku tak lagi tinggal di rumah itu setelah aku menginjak usia 18 tahun. Sejak itu, hantu-hantu yang kuanggap sebagai pelindung ketika tidur sungkan menampakkan diri. Namun aku tetap mengingat mereka. Aku sepenuhnya sadar bahwa ingatan seorang tak sepenuhnya bisa dipercaya, dan semua yang pernah kualami di rumah itu bisa saja dipicu fantasi anak-anak, gangguan tidur, dan binatang-binatang yang menghuni loteng dan dinding. Meski demikian, aku tetap percaya hantu-hantu itu ada. Aku sering singgah di rumah di akhir pekan. Di malam hari, aku kerap berbaring di dalam gelap. Aku berusaha mati-matian mendengar bisikan-bisikan dari lemari baju. Namun, wanita yang selalu sedih itu sekarang bungkam. Wanita itu mungkin bosan mengajakku berbicara. Mungkin anak-anak lebih mudah menerima hal-hal misterius. Kemampuanku merasakan hal-hal ini lenyap bersama perginya masa kanak-kanak. Dan kisahnya pun berakhir dengan demikian. Semoga bisa menghibur dan bermanfaat, serta bisa dipetik pelajaran hikmah dan manfaatnya. Dan yang utama, selalu berhati-hati dalam kondisi apapun. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton dan mendengarkan cerita ini sampai dengan selesai.